cerita-cerita bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombu. Ya, luar biasa. Selamat sore, selamat berjumpa lagi bersama kami TVRI Sumatera Utara. Pemirsa TVRI yang kami sayangi dan kami cintai, tak lain tak bukan kita tetap bersama dalam satu bingkai namanya Markombu. Baru saja beberapa syair disampaikan oleh Nero Band, yaitu mari kita bercerita. Cerita apa aja, semuanya boleh kita ceritakan. Tapi satu hal, kita pula punya makna lah cerita kita. Jangan gosip, jangan bursik, jangan juga hoax. Jadi kenapa? Kalau sempat terjadi macam gitu, aduh hancur dunia. Pening kepala Barbie. Perhatikan, hari ini tema kita adalah produk impor versus produk UMKM lokal. Merinding bulu kudu awak dengarnya. Merinding, itulah dia. Ya. Tentu saya tidak sendiri, kalau jauh berjalan ke Sidimpuan, belikan kami kan burung gelati katanya. Saya didampingi oleh seorang teman perempuan. Udahlah pandai berbicara, orangnya elok dan cantik. Siapa dia? Gina Febriona. Terima Gina. kasih. Ya. Terima kasih Bang Munir ya, sudah memperkenalkan saya. Iya. Oke, pemirsa selamat datang kembali di Markombur dan tentunya kita berdua, betul. Saya Gina Febriona dan Bang Munir ya, akan membahas sesuatu yang sangat penting sekali. Kalau tadi temanya sudah disampaikan tentang produk impor versus produk lokal, betul, UMKM lokal betul. gitu ya. Nah, kali ini memang pembahasannya sangat menarik sekali karena memang sekarang lagi marak-maraknya ya kita sebagai masyarakat yang suka memakai produk-produk luar, maybe ya. Betul. Tapi tidak dipungkiri nih Bang Munir, ya. Beberapa tahun belakang ini memang produk UMKM lokal memang juga cukup signifikan ini perkembangannya. Kita juga banyak juga nih yang suka untuk menggunakannya ya. Tapi sekarang gimana nih, apakah memang sudah seimbang gitu ya di tengah kompetisi yang sangat luar biasa antara produk lokal dan juga produk impor. Nah, kali ini kita akan bahas dengan kedua narasumber yang tentunya expert di bidangnya. Betul. Ya. Saya akan perkenalkan dulu yang di samping saya, boleh ya Bang Munir ya? Iyalah, tapi Bang Munir ada pantun nggak? Ada lah. Oh ada. Nah, pantunnya tahan dulu. Saya kenalkan dulu ya. Oke pemirsa, di samping saya sudah hadir Ibu cantik kita. Betul. Ini nggak janjian loh, tapi kostum kami sama warnanya. Iya. Temanya hitam putih gitu ya. Sehati ternyata. Artinya kali kenapa? Ini kenapa? Suci dan tegas, itu dia. Hitam dan putih, nggak ada yang lain. Suci dan tegas ya. Iya. Oke, kali ini sudah hadir bersama kami Ibu Ujiana Sianturi, SPDMP. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita berikan tepuk tangan. Yang jelasnya kalau batang katakan batang, cakep. Jangan daun batang dipetik, katanya. Udahlah ibu kita datang semuanya menyambut dengan hati senang. Ya. Aku tengok hari ini bertambah cantik. Luar biasa dia. Memang ibu kita sudah berulang kali diundang ya, tapi sibuk terus. Iya. Artinya akhirnya kenapa? Baru bisa datang. Itulah luar biasanya. Sesibuk-sibuknya ibu kita tetap mencintai TVRI, datang juga bersama Alhamdulillah kita. Kan Bang. Artinya hatinya tetap ada TVRI. Kan gitu. Tentu yang tidak kalah juga, ini kalau kata orang tahu, gelati si burung gelati, jangan diambil dari tanah Solo katanya. Ini pula kalau udah pakai baju pati, tak kalah gantengnya dengan Rano Karno. Siapa dia? Yaitu Ketua Asosiasi Kakanwil 1 KPPU ataupun Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, yaitu Abangda Rido Pamungkas SIPMA. Ini luar biasa ini. Iya. Sehat kan Bang? Sehat. Alhamdulillah. Memang kalau udah pakai kacamata senyum ini luar biasa ini. Waduh, Ibu kita juga dari Ketua Asosiasi UMKM Sumatera Utara ya pemirsa ya. Ibu panggilannya enaknya manggilnya gimana nih Bu? Ibu Ana ya? Ibu Ana. Sehat juga ya Ibu ya? Ya sehat. Luar biasa. Itulah enaknya singkat tapi padat Ibu Ana. Ibu Ana. Tapi yang jelasnya kita ajak juga pemirsa di rumah. Yang jelasnya kami juga meminta kepada pemirsa untuk ikut nimbrung dalam dialog interaktif. Kami telah membuka line yaitu telepon interaktif ke 0811 6100386. Jadi 0811 6100386. Silakan kami nantikan, tanyakan apapun itu, mana tahu ibu
sebagai pengusaha dalam kelompok UMKM, Bu, kami begini-begini Pak, kami begini-begini, tanyakan aja kepada kami. Mungkin ada solusi yang kami berikan. Yang penting jangan galau sendiri. Karena kalau galau sendiri nanti depresi sendiri. Udah kacau jadinya dunia ini, ya kan? Tapi kan hari ini ada solusi pasti ya. Oh jelas, kita hadirkan pakar-pakarnya, orang yang insan yang berkompeten untuk menyampaikan ini karena untuk menciptakan solusi. Itu dia. Oke, siapa dulu nih yang nanya? Gina atau Bang Saya Munir? pun jadilah. Oke, Bang Munir. Yang jelasnya sebagaimana kebijakan pemerintah dalam hal yaitu perdagangan bebas ya, suka tidak suka. Apalagi era global ini semuanya telah dibuka pintu. Ini bagaimana? Artinya kepada Bapak Ridho sebagai Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, apakah sudah demikian ketat persaingan ini sehingga dan dampaknya terhadap UMKM lokal? Ini saya mau tanya. Karena judul ini sedap ini. Kayak main bola, versus ya kan. Ya, kesebelasan ini kan. Silakan Bapak Guru. Iya. Terima kasih Bang Munir. Nah, ya. Memang untuk kondisi perdagangan saat ini dengan era globalisasinya sudah pasti mengarah ke persaingan yang sangat ketat. Betul. Persaingan yang sangat ketat ini ditandai masuknya barang-barang dengan cara yang lebih bebas ya, apalagi sekarang kan dikenal dengan cross border impor. Artinya kita bisa beli impor langsung barang dengan lewat marketplace. Kita beli di Shopee, di Tokopedia kan ada ininya, fitur cross bordernya. Jadi inilah yang kemudian semakin deras masuk barang-barang impor, yang membuat sekarang permasalahannya adalah bagaimana sih dampaknya terhadap produksi dalam negeri kita. Betul. Ya, itu yang makanya judulnya versus UMKM kita. Memang di satu sisi konsumen untuk saat ini dimanjakan. Kita bisa beli barang-barang branded harga murah meskipun itu barang bekas, apalagi betul. Kemarin itu sudah muncul istilah thrifting itu ya. Barang bekas yang masuk bal-balan gitu dengan sebagian besar justru ilegal. Itu yang sekarang marak. Nah, permasalahannya kemudian tadi dampak dari masuknya barang-barang yang dengan sangat mudah ini, yang pertama kan bagaimana daya saing UMKM kita udah siap atau belum menghadapi produk-produk dari luar yang secara kualitas juga bagus, secara harga juga murah. Kita nggak tahu, nanti pasti akan kita perdalam juga. Apakah memang persoalannya mereka dari sisi efisiensi produksinya, produksi massal sehingga bisa murah, atau ada kebijakan dari negaranya yang mensubsidi produk tersebut sehingga bisa bersaing di sini, atau malah justru politik dumping. Kalau politik dumping itu kan berarti terjadi predatory pricing nih antara si pelaku usaha lokal ini dengan barang-barang impor. Gitu. Dampaknya tadi si UMKM bisa jadi kalah dalam bersaing penjualannya. Yang kedua, investor menjadi tidak tertarik untuk untuk berinvestasi di Indonesia. Karena harus bersaing dengan barang-barang yang harus masuk yang sangat deras tadi. Kemudian akan menciptakan pengangguran baru juga di sini. Padahal satu UMKM bisa banyak memperkerjakan hampir 90% kan jumlah pelaku usaha di Indonesia itu kan UMKM. Betul. Ya. Nah, produk yang paling terdampak dari produk impor yang masuk itu adalah terutama fashion dan aksesoris. Betul. Karena 40% produk impor yang masuk itu fashion dan aksesoris. Itu yang, nah, apa cara yang harus bisa kita hadapi dalam kondisi semacam ini? Kan pertama dari sisi kebijakan, yang kedua ada proses penegakan hukumnya. Ini adalah, kalau dari sisi kebijakan, pemerintahlah yang punya gawenya untuk mengatur kebijakan proteksi untuk melindungi UMKM, bisa dengan kebijakan tarif, misalnya tarif impor yang dinaikkan, atau kebijakan yang Permendak 31/2023 ini. Di Permendak ini
impor barang minimal itu di atas yang $100. Jadi kalau barang-barang impor di bawah $100 per piece itu tidak boleh cross border impor, tidak boleh diimpor langsung. Ya, itu salah satu perlindungan terhadap UMKM-nya. Kalau dari sisi penegakan hukum, kita pengawasan terhadap barang-barang ilegalnya. Apakah produk-produk impor itu sudah ada SNI-nya atau belum? Harusnya kan ada, kalau sesuai aturannya ada label Indonesianya. Betul. Jangan kalau kita lihat kita beli barang itu labelnya tulisannya misalnya Cina misalnya, berarti itu ilegal. Iya. Nah, dari sisi pengawasan terhadap barang ilegalnya. Kemudian dari sisi KPPU-nya sendiri, kita bisa masuk dari apakah ada praktek-praktek predatory pricing tadi. Betul, betul. Sengaja menjual dengan harga murah, misalnya distributor impor itu menjual dengan harga murah untuk menjatuhkan pesaingnya yang ada di sini, sehingga mati nantinya jangka panjang kan bisa menguasai pasar. Atau praktek diskriminasi misalnya. Seperti apa? Dan praktek-praktek yang ada digital ini yang mungkin marak juga, apakah kita melihat si marketplace-nya itu punya integrasi vertikal dengan produk-produk tersebut. Jangan-jangan ada mereka punya marketplace, mereka punya produk, sehingga pasti akan mendiskriminasi produk yang lain. Ya. Dan yang marak di dunia era digital ini juga bagi UMKM kalau tidak punya haki, tidak punya izin itu akan dicaplok oleh perusahaan-perusahaan besar. Ini yang sering terjadi, perusahaan besar mencaplok yang kecil-kecil agar mereka yang punya potensi menjadi pesaing tidak bisa bersaing. Nah, itu gambaran besarnya dulu Bang Munir. Oke, jadi ini luar biasa, gambaran besarnya udah kita lihat. Yang jelasnya suka tak suka, senang tak senang kita sampai saat ini, khususnya produk-produk garmen, terutama sepatu juga tetap beredar secara, kalau saya bilang di dalam baik marketplace ataupun di dalam pasaran, yang mana semuanya plus, apakah itu dalam bentuk barang bekas ataupun apa, dan itu bisa kita lihat di salah satu pasar. Saya bilang aja Sukaramai kalau udah di atas habis maghrib itu baris. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan saya, di dalam kapasitas ini sejauh mana pengawasan ini dilakukan? Apakah ini udah pernah diinformasikan Pak selaku Bapak Ketua Komisi ataupun Kepala Kantor Wilayah Komisi Pengawasan Persaingan Usaha? Ini kan perlu mendapatkan input bagi pemerintah. Gitu. Oke. Membanjirnya barang produk impor ini versus UMKM sudah pernah dilakukan di Jakarta. Betul. Iya, melalui kegiatan focus group discussion, kita undang dari Kementerian Perdagangan, kita undang dari asosiasi-asosiasi, termasuk asosiasi barang branded juga kita undang. Kemudian dari asosiasi retailnya, dari Bea Cukai kita undang juga. Tapi memang kita curah ide lah untuk bisa merumuskan apa sih langkah-langkah terbaik. Karena kan untuk merumuskan kebijakan proteksi ini kan ada dampak negatif yang harus kita pertimbangkan. Apakah ketika proteksi kita terlalu ketat, kita justru terasing dari persaingan. Jadi kita kalau bicara Singapura, bicara Malaysia, mereka tarif bea masuknya Rp0. 0%. 0%. Iya. Barang mereka menjadi kompetitif. Kalau kita proteksi terlalu besar, kita 25% ya barang masuk. Jangan-jangan kita menjadi tidak dilirik oleh investor atau lain. Atau kemudian orang-orang kaya kita akan belanjanya keluar, bukan belanja di Indonesia. Itu kan juga menjadi satu pertimbangan. Pertimbangan yang lain, pertimbangan kebijakan WTO terkait tarif. Karena kan arahnya globalisasi kan ingin menghapus tarif perdagangan. Sejauh mana kemudian proteksi bisa dilakukan? Apakah proteksi tarif atau proteksi terhadap tadi harga produknya, pelarangan di bawah $100 itu? Itu masih. Di samping kita terus ya melakukan pengawasan dari sisi perilakunya. Tadi apakah perilakunya terkait persaingan itu ada praktek-praktek predatory pricing itu yang bisa dibuktikan. Ya. Oke. Artinya kalau pembuktiannya, kalau saya ya, yang saya lihat sendiri macam di Singapura, itu rata-rata barang yang masuk ke Indonesia, itu barang yang diretur di sana, yang artinya dikomplain di sana, dikumpulkan,
itu yang dikirim ke kita. Itu satu. Yang kedua barang-barang yang katakanlah cuci gudang itu dikirim ke kita. Jadi ini menjadi kenapa saya berani ngomong gitu? Karena sudah pernah saya lakukan kegiatan thrifting ini. Saya berani berbicara itu saya apa adanya begitu. Jadi kita buka-bukaan di sini. Artinya aku to the point aja. Tapi selain thrifting juga banyak produk-produk new yang lainnya juga yang sudah masuk sebenarnya ya. Tapi aku juga saya ingin bertanya juga nih sama Ibu Ana, Ketua Asosiasi UMKM Sumut nih, Ibu. Ibu sendiri bagaimana nih pandangannya mengenai persaingan antara produk UMKM dan juga produk impor di Sumatera Utara sendiri? Ya, baik, terima kasih Mbak Gita, Bang Munir. Iya Bu. Yang selama ini memang menjadi dilema bagi UMKM Indonesia. Pada saat ini kita di Sumatera Utara, khususnya untuk Sumatera Utara. Ini para pelaku UMKM, khususnya di bidang fashion, seperti kata Bang Ridho tadi itu fashion, aksesoris, bahkan food ya. Banyak impor sekarang masuk. Nah, jadi setiap pagi membuka laporan daripada UMKM yang ada di Sumatera Utara, ada WAG itu, Bu, kami bagaimana? Kita sudah tertimpa, sudah hampir mati dari COVID, sudah terengah-engah. Ini tambah lagi maraknya impor bebas. Ya, dalam arti seperti apakah kami ini? Memang barang impor itu secara pribadi ya mungkin kita pasti lebih memilih barang yang lebih berkualitas dan harganya lebih murah dari produk UMKM. Contohnya fashion di bidang tas ya. Ketika kita lihat maraknya perdagangan online saat ini ya. Di sana kita lihat ada buka bal baru dari Itali. Betul. Masuk dari Thailand. Nah, betul. Ketika dijajakan itu di online, sering saya lihat apakah punya izin mereka itu. Nah, sementara para pelaku UMKM yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, wajib memiliki nomor induk berusaha (NIB) ya. Kita tidak tahu apakah para pedagang online itu memiliki izin tersebut. Nah, jadi bagaimanakah supaya produk UMKM yang di Sumatera Utara ini bisa berdaya saing terhadap mereka? Karena masalah harga, memang ketika produksi UMKM misalnya dari bahan etnik, tenunan, harganya pasti mahal. Karena harga tenunan juga mahal kalau dia sudah yang original. Ya, misalnya dibuat menjadi tas, dibuat menjadi aksesoris yang lain, sementara datang dari bahan impor ya, murah, bahkan ada sampai 5.000 per pieces. Nah, begitu juga dengan tas, sudah bermerek, contohnya merek salah satu LV yang kita tahu sangat terkenal ya, masa bisa dijual sampai 1 juta? Nah, ini bagaimana? Nah, jadi rata-rata ya para ibu-ibu pasti ingin dong memiliki tas yang bermerek, pakaian yang bermerek, dan di bawah harga. Nah, apakah ini tidak akan merusak pasar nantinya bagi pemilik merek? Memang seperti kata Bang Ridho, kami para pelaku UMKM itu pemerintah sangat mengharapkan, bahkan difasilitasi supaya mendaftarkan HKI-nya, hak kekayaan intelektual, mendaftarkan merek dagangnya masing-masing supaya tidak dicaplok orang ketika sudah booming, ketika sudah diminati pasar, sudah memiliki customer yang tetap. Tetapi dengan adanya impor ini sekarang, barang bebas, mau berapa saja, di mana saja, ini membuat UMKM pusing. Ini bagaimana? Apakah masih bisa bertahan hidup? Habis dari COVID, lebih parah lagi ini. Ya, nah, berarti tantangannya sebenarnya apa, Bu? Tadi kan Ibu udah sampaikan kan bahwasannya dari kualitas. Apakah memang kualitas UMKM kita yang buruk gitu? Atau karena tidak sesuai harga gitu ya? Kalau tadi kan harganya ada yang mahal, kalau impor lebih murah. Inilah, tantangannya apa sebenarnya? Luar biasanya apa yang mau disampaikan. Gina ini ngejar aja nih Bu. Tapi sebelum Ibu jawab, yang jelasnya kata orang kerakap batang kerakap, jangan tebang si batang timun. Banyak pun kita bercakap, elok kita bercakap, lebih elok lagi kita dengarkan musik sambil minum. Boleh. Ya kan? Mainkan gas. Berkata hatiku,
Kaulah pujaanku. Ketika kau terluka, akulah yang ada untuk dirimu. Tapi kau hianati. Ku coba bertahan walau menyakitkan, tetap ku jalankan aku dan dirimu. Sudah 2 bulan aku kau tinggalkan, kau sudah berubah, kau menduakanku. Ku coba-coba bertahan, oh bertahan, wow menyakitkan aku dan dirimu. Sudah 2 bulan, oh kau tinggalkan, kau sudah berubah, kau menduakanku, kau menduakanku, kau menduakanku, kau menduakanku. Oke, pemirsa TVRI Sumatera Utara, masih kita bersama di dalam Markombur. Tema kita tidak berubah kok. Tema kita tetap produk impor versus produk UMKM lokal. Yang jelasnya, sebagai masyarakat saya ingatkan sekali lagi. Siapapun kita kalau mencintai produk Indonesia, kalau Aci, aku cinta Indonesia, belilah produk lokal. Jangan ujuk-ujukan pakai merek yang atau brand-brandan. Nah, artinya kenapa? Produk lokal pun nggak kalah, desainnya apanya semua bagus. Cuman tinggal kita mau atau tidak sebagai masyarakat, kan itu. Jadi ini kita serahkan kepada Ibu Ana untuk menjawab yang tadi, Bu. Ini dia. Tantangan inilah para pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara sendiri seperti apa, Bu? Ya. Jadi para pelaku UMKM yang ada di Sumatera Utara, khususnya di bidang fashion ini yang paling terdampak ya. Baju, sepatu, tas yang paling banyak, sampai ke dompet mayoritas. Bahkan ada juga alat-alat kosmetik ya. Tapi kalau untuk kosmetik ini jarang direbut. Tapi yang paling banyak direbut itu pakaian. Apalagi tas, ada dia branded, ada semua rata-rata branded ya. Kalau kita berbicara produk lokal sendiri, tidak kalah kualitasnya. Betul. Bahkan ya modelnya juga mungkin kurang model, tetapi kan pemerintah tidak tinggal diam, selalu mendampingi para pelaku UMKM itu bagaimana supaya lebih bagus modelnya. Apalagi ada itu ketika pameran misalnya di Jakarta, ada Inakraf, bahkan ke luar negeri. Baru-baru ini ada anggota UMKM Indonesia kita bilang berangkat ke Meksiko. Bahkan di Meksiko juga produknya itu dipesan dari bahan etnik. Nah, berarti tidak kalah menariknya ya, bahkan kualitas. Mungkin di masalah harga. Jadi kalau dia yang baru, otomatis ya pasti lebih mahal. Betul. Tetapi yang baru juga yang barang-barang impor itu yang menjadi pertanyaan kami para pelaku UMKM. Kenapa ya jauh lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Menurut yang kita ya, kalau kita sendiri punya produk, oh ya produk saya yang lebih bagus kualitasnya. Apapun itu pasti kita membela diri kita sendiri. Nah, tetapi yang kita lihat selama ini sekarang ini itu banyak memburu ya produk-produk yang impor, yang branded gitu, sehingga produk lokal itu tinggal dan tidak kalah kualitasnya. Memang mungkin model kurang, tetapi sudah para berbenah diri para pelaku UMKM tersebut karena sudah belajar dari yang jatuh pada saat COVID. Hanya saja yang membuat UMKM ini makin jatuh adalah ketika maraknya perdagangan online. Ini bebas semuanya. Sementara si UMKM ada juga yang tidak mengerti penjualan online. Nah,
Jadi apalagi dari desa sana, orang petenun, orang yang seperti apa membuat produknya yang dari desa sana, nggak semua tidak memiliki fasilitas, tidak memiliki Android. Bagaimana memasukkan menjadi misalnya membuka mall di internet, ya. Tapi kalau misalnya di Sumatera Utara atau di Medan sendiri saat ini ada yang marketplace, ada dari Shopee, bahkan di Medan saya lihat ada Universitas Shopee. Berarti apa? Memperluas jaringan online. Nah, ini apakah UMKM dimasukkan di sana? Memang ada dimasukkan, tetapi yang lebih direbut lagi pangsa pasarnya, bukan akses pasar lagi, pangsa pasar sudah punya di Indonesia, Sumatera Utara, di Medan ini. Tinggallah, matilah produksi UMKM ini. Oke. Kasihan. Berarti Ya. sebenarnya digitalisasi ataupun e-commerce ini membantu ya, berperan untuk mengembangkan produk UMKM ya. Tapi kendalanya di pelaku UMKM-nya sendiri yang kurang bisa ya Bu ya untuk digitalisasi gitu ya. Tapi gimana solusinya Ibu ini dari pemerintah ataupun dari asosiasi UMKM sendiri? Apakah ada solusi sejauh ini untuk memberikan pengajaran atau seperti Karena apa, Bu? problemnya cuma dua aku tengok Iya. ini. Tahu? Apa? Kadang-kadang alatnya tak ada, Heeh. kan gitu. Kemudian ada alatnya Tapi tapi kan- nggak ngerti Bang, tapi mempergunakannya. kan nggak mungkin sekarang nggak ada, maksudnya sekarang ini kan nggak ada orang yang nggak punya handphone gitu Betul, kan? tapi lokasi dan tempatnya kadang-kala sarana prasarana tak mendukung. Artinya Nggak ada wifi. misalnya ya kacau nggak ada ya. kuota gitu ya? itulah. Tapi ya insya Allah aku ini, tapi apa yang dibilang ibu tadi aku suka. Apa? Di sana udah ada secara apa, katakanlah Sofi universitas Iya. ini, apakah di sana UMKM masuk? Aku doanya cuma satu, insya Allah Bu masuk. Amin. Itu dia, kita doanya itu harus positive thinking lah kan gitu, jangan apatis kan itu. Iya. Tentu, ya sebagaimana Gina bilang tadi Bu, saya setuju itu. Bagaimana? Oke. Ini dia. Memang kondisi UMKM sudah mulai ada melek digital ya. Betul. Apapun ceritanya, mau tidak mau, suka tidak suka, Iya. harus menerima perkembangan Harus. zaman. Iya, Harus. Nah, jadi kalau solusi dari saya selaku Ketua Asosiasi UMKM Sumatera iya. Utara, ketika ada perdagangan online, kita lihat di medsos, semuanya ini kan rata-rata bermain di medsos semuanya. Kalau boleh, maunya tolong pemerintah serius melihat ini. Misalnya, jika ada harga, kita bilang di bawah 300.000 atau 500.000, itu saja maunya yang di-online-kan, ya, penjualannya. Supaya tidak ketinggalan para pelaku produksi UMKM. Tetapi kalau sudah di atas 500.000 ke atas itu, ya, janganlah di-online-kan. Supaya si UMKM bisa bersaing. Karena kalau sudah di atas 500.000 ke atas itu memang pasti sudah bermerek, berkualitas bagus. Tetapi kalau masih di bawah mungkin masih bisa terjangkau para pelaku UMKM. Oh, kami pasti bisa seperti itu. Nah, yang saya lihat lagi kalau bisa ya para pedagang online, karena ini bebas ini, ibu rumah tangga, kaum milenial, sekarang sudah rata-rata belanja di internet ya, membuka mall di internet itu sudah rata-rata online. Kalau bisa, para penjual online itu cantumkanlah NIB-nya ketika berjualan. Karena yang kita lihat di situ hanya apa yang ada, nomor rekening. Ya, transfer ke rekening ini. Tetapi alangkah baiknya ini saya pikir menjadi solusi supaya semuanya lengkap memiliki izin. Tetapi NIB tersebut, nomor induk berusaha tersebut jangan hanya sebatas NIB. Harus bisa terkoneksi ke INSW. Indonesia National Single Window supaya terintegrasi kemana? Perbankan, pajak. Jadi semuanya mengingat kewajibannya. Jangan hanya untuk mendapatkan haknya. Ini sama-sama kita di Indonesia ini jadi bebas. Apalagi sudah mulai melek digital, mau tidak mau wajib kita terima. Sehingga si UMKM juga bisa berdaya saing. Dan memang produk si UMKM itu tidak kalah kualitasnya. Ini itu. luar biasa ini, kenapa? Semangat. Artinya kenapa? Memang demikian. Saya pun berharap begitu Bu. Cuman kadang-kala persoalannya ini.
persoalannya selain pelaku UMKM itu sendiri yang nggak mau maju, artinya nggak mau berusaha. Nah, ini yang kadang. Cuman kepada Bapak, selaku Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, kalau tadi kan pihak UMKM katakan asosiasinya menginginkan hal seperti itu. Apalagi permintaannya kalau ada harga yang melebihi kapasitas sekian, kalau bisa nggak usah di-online kan lah. Artinya biarlah katakanlah kalau mau di butik kan gitu, mau di store-nya di store-nya, nggak usah sampai online lah. Kasihan kami UMKM ini. Nah, ini gimana Pak pengawasan Bapak? Ya, gue tahu dia seru di. Gina gambar-gambar mencocok-cocok. Iya. Perlindungan dari KPPU-nya sendiri seperti apa iya, Pak? itu perlindungan Terhadap yang kita mau. pelaku UMKM, produk UMKM ini. Kalau bicara data dulu ya, Iya. di marketplace ini hanya 8% UMKM produsen yang masuk ke situ. Sisanya produksi dari luar yang dijual lagi. Jadi UMKM yang ada di marketplace itu ya cuma retail, pedagang. Iya. Meskipun oke lah, mereka juga pelaku usaha juga yang harus dagang-dagang kecil. Tapi kan dampaknya gitu tadi. Kalau kita sampai habis UMKM produsennya, akan menciptakan ketergantungan pada impor. Kalau kita tergantung impor, akan mudah dikendalikan harganya oleh negara lain, kan itu bahayanya. Ya, makanya penting ketahanan ekonomi itu untuk meningkatkan UMKM produktif, UMKM produsen yang bisa masuk ke pasar. Ini yang harus memang mendapatkan perlindungan tadi. Ya, kalau dari sisi pembatasan harga yang tadi harus dijual di sini dan di online, memang dari sisi aturannya belum ada regulasinya yang mengatur sampai sejauh itu. Aturannya baru membatasi yang barang yang impor itu yang masuk impor secara langsung di marketplace itu harus yang di atas 100 USD atau 1,5 juta. Jadi itulah yang salah satu proteksi untuk melindunginya. Di samping, tadi sudah disampaikan Bu Ana, pemerintah juga berkontribusi tidak hanya sekedar memproteksi saja, tapi juga tadi memberikan misalnya subsidi kepada UMKM-nya, UMKM lokal untuk bisa berkembang. Bisa juga dimitrakan antara si UMKM dengan marketplace. Tadi udah ada tadi yang Universitas Sobi itu bisalah dimitrakan ke pelaku usaha besar yang di pemasarannya. Tapi juga tidak hanya itu, KPPU kan masuk juga di pengawasan kemitraan. Betul. Bagaimana kemitraan itu bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip kemitraan sehingga berjalan dengan sehat. Kemudian tadi ada juga harus ada modernisasi alat-alatnya yang mungkin juga di UMKM sudah tidak siap untuk bersaing dengan produk-produk luar. Memang kita juga penasaran juga ada hijab harga 7.500 hijab impor, sementara harga pokok produksi ke UMKM 12.000. Dari mana barang itu bisa masuk? Kan itu tadi yang apakah ini yang itulah yang harus kita awasi tadi Bu Ana. Level playing field-nya dong yang harus sama. Yang satu harus ngurus NIB, harus ngurus izin edar, harus ngurus sertifikat, sementara produk luar nggak ada urusan apapun. Dia jualan langsung barang dari sana. Kan itu nggak seimbang. Itu yang harus tugasnya pemerintah menyeimbangkan agar UMKM bisa bersaing dengan sehat dengan yang perusahaan besar atau dari yang dari luar. Harapan kita bersama intinya baik dari UMKM maupun Bapak menginginkan ya marilah kita eksekusi label barang-barang yang nggak ada label-label SNI atau apa bukan kita bekukan, kita simpanlah dulu untuk dia membuat SNI-nya kan begitu Pak. Artinya kalau kita bekukan, kita larang beredar, kasar juga kita karena ini perdagangan bebas nih nanti kita juga kena penalti pula kan dengan sikap kita. Alhamdulillah ini luar biasa. Tentu bagi masyarakat juga kami ingatkan ya. Sekali lagi, kalaupun ada ibu bapak belanja online, apalagi menyangkut produk-produk UMKM, ya tengok dulu di label atau di kemasannya sudah ada nomor induk berusahanya apa enggak, ada label halal apa enggak. Kalau perlu SNI, Standar Nasional Indonesia, kan gitu, biar supaya sama-sama enak.
Artinya kenapa? Sama-sama menikmati, semuanya dapat merasakan kebersamaan. Itu yang kita harapkan. Harusnya sih sebenarnya produk impor itu juga tidak Iya. tidak dengan mudah ya untuk Iya. bisa dibeli Iya. oleh masyarakat Indonesia. Betul. Karena yang saya dengar ini Ibu Ana ya, banyak produk-produk UMKM sebenarnya yang sangat diminati sama turis ya, Iya. sama warga yang di luar atau Iya. warga asing, tapi susah nih untuk Didapatkan. ekspornya Iya, gitu ya. iya. Untuk mengirimnya itu susah, Iya, banyak betul. banyak peraturan, banyak biaya ya. Jadinya mau dijual berapa lagi gitu ya. Sementara barang ini kan juga berkualitas dan juga mahal sebenarnya gitu ya. Iya. Tapi ada susah gitu untuk bisa mengirimnya keluar. Ini seperti apa Jadi Bu? kalaupun harus didapat sebatas oleh-oleh tangan aja Iya, kan gitu kan. kalau misalnya mereka berkunjung ke Indonesia gitu ya, sementara banyak pesanan-pesanan kayak kemarin ada produk fashion yang memang Iya. diminati di Amerika Iya. Bang, minggu lalu ya, Iya. tapi kan nggak bisa dikirim ya karena banyak kendala gitu ya. Oke, jadi inilah kendala Iya. itu semua Gina. Iya, nanti kita tanya Artinya lagi nanti sama kita Ibu tanya ya. kepada Iya. Ibu lagi. Iya. Prinsipnya apapun itu harapan kita menciptakan solusi yang terbaik. Oke. Tentu kalau kata orang tabi bolehlah tabi, Iya. tapi jangan ambil batang lalu digeliti. Semuanya kita menciptakan yang baik, tapi lebih baik istirahat kita dulu dengarkan musik. Ya kan? Oke, Itu oke. dia. Nanti mau Pak Rido atau Ibu Ana? Tak bisa ku mengatakan cinta dan tak bisa ku mengatakan sayang, walaupun sebenarnya ku suka. Tak bisa ku mengungkapkan rasa dan tak bisa hatiku mengatakan, walaupun sakit yang ku rasakan. Karena kau sudah ada yang punya, yang membuat aku tak bisa. Namun ku terlanjur mencintaimu, dan harusnya ku katakan bahwa I love you, I love you, I love you. Artinya ku cinta kepadamu. I love you, I love you, I love you. Artinya ku sayang kepadamu. Ya pemirsa TVRI yang kami sayang dan tetap kami cintai dimanapun berada. Yang jelas terasi, batang terasi jangan dimakan pakai ikan teri. Kalau kita ingin mendapatkan nilai pendidikan dan edukasi, jangan sekali-sekali pindahkan channel TVRI. Tetap bersama kami. Hari ini adalah bingkai kita Markombur. Tema kita tidak berubah, produk impor versus produk UMKM lokal. Tadi ada pertanyaan yang disampaikan Gina belum terjawab. Jadi ini luar biasa, artinya kenapa? Gimana Pak? Ini. Tadi apa pertanyaan Gina? Ini Iya. kita Tadi gimana Pak kalau produk-produk UMKM yang ingin diekspor ke luar negeri gitu? Iya, iya. Apakah ada apa ya bantuan juga Permasalahannya. dari pemerintah gitu? Iya, Dan iya. masalah-masalah itu apakah sudah maksudnya sudah ditangani sekarang gitu Pak? Iya, memang itu tadi kalau kita ngelihat neraca perdagangan kita dengan Tiongkok misalnya masih defisit. Tekstil kita ke sana dan lebih sedikit daripada impornya. Betul. Ya. Kita nggak tahu ini permasalahannya kan akan banyak ya. Apakah permasalahannya itu kendala terkait masalah persaingannya atau terkait masalah perizinannya. Ya, pasti pemerintah sudah berusaha ya untuk membuka ada perjanjian. Cuma masing-masing negara kan sekarang arahnya pasca COVID ini dengan maraknya online itu masing-masing akan memproteksi produk dalam negerinya. Inilah yang kemudian negosiasi antar negara ini yang bisa jadi
B2B G2G ya, government to government yang bermain untuk melancarkan. Tapi harapannya gitu, kita pun makanya kita tidak bisa serta-merta kemudian tadi melarang benar-benar cross border impor. Karena itu akan dibalas juga, mereka akan membalasnya juga. Iya, benar. Kita jadi susah juga keluar kan Iya, itu. Ini yang perdagangan internasional akan berjalan seperti itu. Ya. Itulah kawan ya. Jadi kalau selama ini PMI, katakan pekerja migran Indonesia pulang dari luar negeri membawa barang, kalaupun ditahan barang kita itu oleh Ditjen Bea Cukai, jangan kita yang marah-marah. Artinya karena orientasinya sederhana. Kita hitungannya kalian 10 orang pula. Satu orang bawa satu barang, hal yang sama pula, barangnya brand yang sama. Ini kan patut dicurigai lah, ada apa bro, ya kan. Jadi jangan pula kalian kecil hati aku ngomong gini, ya kan. Jangan pula tersinggung, oh fitnah gini, jangan. Artinya ini menjaga kemungkinan agar barang itu tidak beredar di Indonesia. Barang kita masih hal yang sama ada kok. Kenapa kita tidak mempertahankan produk kita sendiri? Harus kita pertahankan produk orang, bukan tak boleh, tapi utamakan dulu produk sendiri. Kan itu ya Pak? Betul. Jadi Itu tadi sepanjang ada produk UMKM yang bisa diproduksi di sini, kenapa harus impor? Terkecuali itu tak ada di sini kan ada di gitu. sini. Itu boleh lah kan gitu kan. Iya, tapi apa ada ini Bu, apa namanya dari pemerintah sendiri terkait program untuk menghalo-halokan kepada masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri. Nah, itu seperti apa, Ibu? Ya. Kalau untuk mencintai produk lokal, bangga buatan Indonesia sudah sejak beberapa tahun yang lalu itu sudah ada. Tetapi itu kan tergantung ke pribadinya masing-masing. Yang kita paling soroti saat ini adalah impor bebas terbatas tersebut. Dalam arti kalau kita melihat misalnya just tip, berapa itemkah yang bisa? Tetapi saat ini memang benar-benar sudah sampai ratusan bal yang masuk, yang baru atau yang bekas kita tidak tahu. Hanya saja masalah di harga yang sudah merusak pasar. Nah, kalau pemerintah itu misalnya serius menangani ya, supaya produk UMKM itu, produk lokal itu bisa naik atau diminati masyarakat. Kalau misalnya produk dari luar sama seperti yang saran saya tadi, kalau di bawah misalnya 500 ya bolehlah di online kan, tapi kalau sudah di atas coba dibutikan saja atau bagaimana. Ini kan nanti ketika ya, karena pernah saya tahu ada permasalahan. Betul. Masalah merek di Indonesia dijual, salah satu merek, nggak mungkin saya sebutkan merek betul, apa yang ya, sebut merek. dijual dengan jauh di bawah harga. Si pemegang hak atas merek atas namanya ya keberatan dengan merusak pasar. Berarti ketika dijual di Indonesia hanya 5 juta sementara di negaranya ratusan juta, ketika dirupiahkan pasti keberatan ya. Loh, berarti ini pamornya atau menurunkan kualitas tas tersebut. Ini kan juga menjadi masalah. Nah, ketika produk impor tersebut dijual dengan sesuai harga, mungkin para produk pelaku UMKM itu akan bisa dibeli. Ngapain beli mahal-mahal? Ini berkualitas juga kok, komoditi lokal, produk lokal. Nah, seperti itu. Jadi sekitar tahun 2014 saya kerabat ke Maroko ya. Pada saat itu kita membuka pasar PPI, Pekan Produk Indonesia. Nah, ketika ke sana saya membawa produk dari Indonesia itu adalah ada kopi, ada mukena. Mukena yang saya bawa adalah bukan bordiran tetapi handmade. Nah, di sini harganya 750.000 satu pasang. Bisa kita pasarkan di Kota Rabat pada saat pameran itu, Maroko, Rabat, di situ kita bisa jual sampai di atas hampir 3 jutaan. Dan itu banyak peminatnya Bu? Sangat banyak peminat. Yang saya bawa pada saat itu 20 style itu bahkan kurang. Nah, satu lagi gantungan kunci dari Samosir itu kita bawa, itu yang terbuat dari ada kalender Batak. Saya hanya sampaikan gunanya apa ketika ditanya, supaya kita dapat rejeki, tahap aja saya buat untuk memasarkannya. Nah, itu pada saat itu harganya hanya 35.000, tapi di sana bisa kita jual sampai 300.000.
Nah, mereka buat kemana? Aksesoris mobilnya. Sementara kita juga kurang menghargai ya, kurang menghargainya. Nah, hal yang seperti ini memang karena kurang promosi, pemerintah daerah, apapun ceritanya adalah untuk memperkenalkan suatu produk itu adalah dengan adanya promosi ya. Tadi seperti Mbak Gina singgung, apakah pemerintah memfasilitasi untuk ekspor ya? Kalau pemerintah memang tetap memfasilitasi, tetapi untuk si UMKM itu ekspor, tetap juga tidak mungkin memakai PT pemerintah. Betul. Ya harus memiliki ya PT, kalau sudah punya PT pribadi, ya pribadi. Nah, kadang si UMKM itu sering salah menafsirkan. Saya sudah punya PT, ketika saya pembicara ya, Bu, saya sudah punya PT, apakah PT saya itu sudah bisa ekspor? Saya tanyakan, apa nama PT-nya? PT perseorangan. Nah, pengalaman kita secara pribadi, saya berdasarkan pengalaman pribadi, ketika kita memakai PT perseorangan itu, ya, belum bisa ekspor. Kenapa? Karena PT perseorangan itu tidak ada di dalam aktenya untuk kita mengikuti persyaratan memasuki INSW supaya bisa semua terintegrasi. Nah, jadi kalau untuk memfasilitasi tadi Mbak Gina, tetap kita sendiri ya. Contoh untuk memasuki pasar US, misalnya untuk produk pangan yang mau kita tuju ke Amerika, kita harus mengurus tiket masuk ke sana yaitu FDA, Food Drug Administration, dan ini kita bayar 795 US per tahun. Ini merupakan tiket untuk masuk Amerika. Ketika ini sudah ada, sudah jelas ada, kita mau loading, mau di bandara, lewat udara, lewat laut, ini sudah langsung bisa dibuka. Besar, mari kita buka pasar US. Nah, belum lagi ke pasar Eropa. Kalau Asia, ASEAN, kita masih enak. Paling kalau misalnya fashion ya, siapakah pemilik hakinya, itu memang harus ada. Nah, sekarang ini dari Kementerian Hukum dan HAM itu banyak fasilitas-fasilitas yang kerjasama dengan pemerintah. Kayak baru-baru ini itu Kemenkumham itu bahkan meluncurkan One Village, One Brand. Kalau dulunya One Village, One Product, ini One Village, One Brand. Ini sangat luar biasa dukungan pemerintah sebenarnya. Iya. Itu. Fasilitas di dalam negeri sendiri seperti apa, Bu? Apa juga cukup banyak fasilitas yang dari pemerintah? Sangat banyak. Sangat banyak juga ya. Berarti tidak kurang dong kita promosinya UMKM ya? Artinya gini, segala sesuatunya memang udah diupayakan untuk yang terbaik. Kan begitu ya Bu ya? Cuman kadangkala pangsa pasarnya itu sendiri memilih mana yang dia mau. Ini yang kadang-kadang kejamnya. Tidak mau memilih merek produk dalam negerinya, tapi yang dicarinya yang itu juga. Gina ketawa ya. Tapi yang jelas masyarakatnya sendiri ya sepertinya kurang. Itulah ya. dia hebatnya. Kita ingin mengupas ini lebih banyak, lebih panjang, tapi waktu juga yang misalkan kita. Waktu juga yang terbatas. Udah 1 jam ya? Oh iya, nggak terasa kan? Iya. Masih banyak. Enjoy juga ya. Pertanyaan lagi padahal. Jadi saya minta Pak Rido untuk melakukan closing statement. Apa kira-kira pesannya? Iya, itu tadi. Memang kita tidak bisa menafikan pasar ya. Artinya pasarlah yang menentukan mana yang produk yang akan dipilih. Pasar adalah konsumen. Sehingga produsenlah yang kemudian harus bersaing, menawarkan harga, kualitas, dan pelayanan yang bisa bersaing. Pemerintah hanya bisa membantu memberikan mungkin sekedar jaminan proteksi agar mereka bertumbuh, tapi UMKM inilah yang harus siap untuk bersaing. Apalagi di tingkat global nanti, kita harus menjadi pemain di tingkat global. Ibu singkat aja Bu, apa closing statementnya? Baik, terima kasih kepada para pelaku UMKM di Indonesia khususnya Sumatera Utara dimanapun berada. Mari perbaiki kualitas supaya diterima pasar. Amin. Iya, terima kasih. Tentu satu kebahagiaan bagi kita bersama hari ini, kita udah bercerita, tapi cerita yang punya makna dalam satu segmen, satu bingkai markombur. Saya Haji Munir Nasution, Sarjana Hukum, Majelis Hukum. Yang jelasnya semuanya itu kita kembalikan kepada pasar. Tapi saya hanya meminta masyarakat tetap harus cinta produk dalam negeri. Produk Indonesia bila aku cinta
Indonesia. Yes. Tiada kata yang paling indah, saya hanya mengingatkan kalau belah batang dibelah, jangan dibelah sebatang jati. Berpisah kita boleh berpisah, tapi tak boleh berpisah dalam hati. Gina. Terima kasih, tentunya saya Gina Febriana juga pamit undur diri. Terima kasih untuk Ibu Ana dan juga Pak Rido ya sudah hadir bersama kami di sini. Terima kasih untuk pemirsa TVRI, tetap terus saksikan Markombur Senin sampai dengan Kamis jam 3 sore. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Ku berhenti mencintai, walau ku tahu kau suka padaku, tapi aku tak mengerti mengapa kau pilih aku sebagai pengganti dia. Oh, maafkan aku mencintaimu, karena dirimu itu cinta sahabatku. Aku tak bisa menimbang rasa, karena dirimu itu cinta sesaatku. Maafkan aku mencintaimu, karena dirimu itu cinta sahabatku. Aku tak bisa, ku tak bisa menilai